Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Liza Nabila dari Program Studi PGSD Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penting yang menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan yang berarti cara pandang dan Nusantara yang merujuk pada wilayah kepulauan Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara itu ada 3. Yang pertama yaitu wadah, kedua isi, dan yang ketiga adalah tata laku. Unsur yang pertama adalah wadah. Wadah adalah tempat atau ruang hidup bangsa Indonesia yang mencakup wilayah kedaulatan NKRI serta sistem organisasi negara sebagai pelaksana kehidupan berbangsa. Wadah terdiri atas 3 komponen penting. Yang pertama yaitu wujud wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kesatuan wilayah yang mencakup daratan, lautan, dan udara, serta terhubung oleh perairan di dalamnya. Wilayah Indonesia berbentuk negara kepulauan atau archipelagic state yang terdiri dari daratan, perairan, dan udara di atasnya. Indonesia memiliki karakter geografis unik sebagai negara kepulauan yang memerlukan cara pandang menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh wilayah tanpa memisah-misahkan pulau, daerah, atau batas laut. Komponen yang kedua adalah tata inti organisasi. Tata inti organisasi adalah pemerintahan pusat yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur, mengordinasi, dan mengelola negara sesuai dengan hukum dasar. Tata inti organisasi berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pemerintahan presidensial serta kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Pemerintah pusat adalah poros utama negara yang menjadi pengatur arah pembangunan, hubungan antar daerah, serta menjaga stabilitas nasional. Komponen yang ketiga adalah tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi merupakan unsur-unsur pelengkap pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, lembaga legislatif daerah, dan institusi sosial lainnya. Hal ini mencakup kesadaran politik dan bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat. Unsur yang kedua adalah isi. Isi merupakan tujuan dan cita-cita nasional serta prinsip dasar dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu. Isi terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama yaitu cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita ini menjadi tujuan akhir dari pembangunan nasional dan arah dari segala bentuk kebijakan. Bagian yang kedua yaitu asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional. Menekankan bahwa kehidupan nasional harus diselenggarakan secara manunggal, utuh, menyeluruh, dan tidak terpisah-pisah yang meliputi 1. Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. 2. Satu kesatuan politik dalam arti Undang-Undang Dasar dan politik pelaksanaannya satu ideologi dan satu identitas nasional. 3. Satu kesatuan sosial budaya dalam arti tertib Bhinneka Tunggal Ika.
satu tertib sosial dan satu tertib hukum, satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi. Keempat, yaitu satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kelima, yaitu satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional, semua bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus saling mendukung dan menjadi satu kesatuan dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Unsur yang ketiga adalah tata laku. Tata laku adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat Indonesia yang sesuai dengan cita-cita dan prinsip wawasan Nusantara. Tata laku terdiri dari dua bentuk. Yang pertama yaitu tata laku lahiriah. Tata laku lahiriah merupakan perilaku nyata yang mencerminkan semangat persatuan dan tanggung jawab terhadap bangsa. Tata laku lahiriah merupakan bentuk konkret dari pengamalan wawasan Nusantara. Contohnya yaitu 1. Mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. 2. Bersikap adil terhadap daerah lain. 3. Menjaga kerukunan antar suku, agama, dan budaya. Kedua, yaitu tata laku batiniah. Tata laku batiniah merupakan kesadaran dalam hati dan pikiran bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab menjaga keutuhan Indonesia. Tata laku batiniah merupakan landasan moral dan ideologis dari setiap tindakan lahiriah. Contohnya yaitu rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan bangga terhadap budaya Indonesia. Demikian pembelajaran kali ini tentang unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Kita telah mempelajari bahwa wawasan Nusantara tidak hanya soal geografi, tetapi menyangkut cara berpikir dan bertindak sebagai warga negara yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan. Mari kita wujudkan wawasan ini dalam kehidupan sehari-hari demi Indonesia yang kuat, bersatu, dan berdaulat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.